Dear Dr. Tirta, musuh negara bukan Dr. Louis, tapi penceramah radikal. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Dear Tirta yang dipanggil dokter, harus diakui kalau orang keren dan punya koneksi yang cukup penting, sehingga Dr. Louis yang sembarangan ngomong soal COVID bisa cepat ditangkap dan dibungkam agar tidak menyebarkan kebodohan. Kita semua tahu Tirta ini punya tempat untuk kerawat sepatu, dan itu bisa dibilang terimbas pandemi juga. Tapi kita sepertinya mulai tertarik melihat gebrakan Dr. Tirta yang berani jadi saksi soal keresahan yang dibuat oleh Louis. Ada tantangan buat kamu. Kalau berani jadi saksi soal Dr. Louis, beranikah kamu melaporkan pemuka agama radikal yang menyebarkan hoaks yang lebih parah daripada Dr. Louis? Karena melihat dari pernyataan Dr. Louis, penulis tidak menemukan hal yang lebih berbahaya daripada statement pemuka agama radikal. Ada yang mengatakan bahwa vaksin ini adalah konspirasi dari Cina dan Yahudi. Ada juga yang ikut-ikutan mengatakan bahwa di dalam vaksin ada barcode yang merupakan simbol gereja setan. Tapi ini versi yang lain mengatakan bahwa di dalam vaksin bisa mengubah DNA. Ada juga yang mengatakan bahwa virus COVID ini hanya menyerang orang munafik. He's the only one and only Yahya Waloni. Only Waloni. Tirta pernah komentar ini Nggak setahu penulis. Apakah karena sekubu sama Felix Xiao? Ada juga yang mengatakan bahwa COVID adalah tentara Allah dan juga merupakan kutukan dari Allah. Siapa lagi kalau bukan Somat yang suka marah-marah, man the mad. Kalau mau dihitung, pengikutnya lebih banyak daripada Dr. Louis. Dr. Louis dan Jering itu pengikutnya nggak seberapa, hanya ramai di Twitter. Tapi kalau pengikut Waloni, Somat, dan berbagai ustadz radikal yang mengatakan bahwa vaksin itu konspirasi macam Felix, kenapa mendadak Tirta ciut? Setahu penulis, yang bisa pernah ngomong halus soal DNA itu ya orang-orang yang juga ngehalus soal PKI. Lagi pula setahu penulis juga, yang bisa mengubah DNA itu bukan vaksin, melainkan pilihan pilkada DKI Jakarta. DNA orang Timur Tengah bisa diubah jadi DNA orang pribumi. Bagi rakyat Indonesia, Dr. Tirta seharusnya berani meluruskan soal radikalisme yang ada di dalam agamanya, yang menyerang dan membuat orang takut divaksin. Vaksin sudah sampai ke daerah-daerah tapi tidak laku dan terancam kadaluarsa karena radikalisme akut yang dimunculkan. Baiknya vaksin yang ada bisa dikirimkan ke daerah-daerah yang gak percaya sama hal-hal superstisius alias hal-hal yang bisa dikait-kaitkan sama agama. Coba vaksinasi bisa dilakukan di Bali, Kupang, Manado, dan lain-lain. Pasti laku dan gak dapat resistensi masyarakat. Tirta ini seharusnya fokus ke sana, jangan ke hoax-hoax receh. Pengikut Dr. Louis itu sedikit, tapi pengikut pengajaran radikal itu sangat banyak. Apalagi rekam jejak Dr. Tirta ini gampang dilihat kok. Di media sosialnya dia pernah merespon dengan dekat sekali cuitan Felix Xiao. Kita tahu sama-sama juga bahwa Felix Xiao itu adalah manusia radikal yang pernah mengatakan bahwa vaksin adalah konspirasi Yahudi. Nah, kalau dia bicara vaksin secara umum, dia juga pasti bicara juga vaksin yang ada sekarang. Kenapa Tirta tidak mengurus orang-orang seperti ini? Buat saya, mengurus Dr. Louis itu adalah upaya yang agaknya sia-sia, upaya yang tidak penting. Kenapa tidak penting? Sekali lagi karena Dr. Louis ini pengikutnya sedikit. Kalau pengikutnya yang banyak itu adalah manusia radikal macam Felix Xiao dan beberapa yang terekam. Kenapa Tirta tidak urus ke sana? Apakah Tirta takut sama manusia-manusia ini atau bagaimana? Saya kira sebagai influencer, Tirta bisa membantah ucapan-ucapan orang yang mengatakan bahwa ada DNA yang bisa diubah dan membuat jadi tidak natural lagi. Atau jangan-jangan Tirta adalah temannya Felix Xiao yang gak berani sama penyebar ketakutan dan pembuat hoax. Beraninya berdebat sama Louis. Kenapa gak ngegas sama Waloni, Felix, dan kawan-kawan? Konsisten ya sekalian dong. Jangan karena Felix teman baik jadi gak ngegas sama dia. Meluruskan kebenaran itu harus konsisten tanpa pandang teman. Begitulah teman-teman, komentar dari Anda. Pengusaha dan perajin peti mati, dilema antara senang atau sedih, ditulis oleh Jeputra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ada yang menarik pada saat di mana kasus penularan virus corona melonjak naik, banyak mafia obat dan oksigen menimbun barang-barang tersebut untuk meraup keuntungan. Banyak pula penjual online yang menawarkan obat COVID-19 dengan harga berlipat-lipat.
Berbeda dengan para perajin peti mati yang meraup keuntungan karena kasus kematian meningkat disebabkan penularan virus corona, mereka bekerja dengan cara yang benar dan halal tanpa menimbun peti mati di gudang mereka. Dengan rekor kasus kematian yang melonjak tajam, sampai-sampai para perajin peti mati kewalahan karena begitu banyak pesanan dari beberapa instansi rumah sakit maupun perorangan. Tentunya pundi-pundi rupiah bagi mereka mengalir deras pada masa pandemi ini. Ini dibuktikan oleh perajin peti mati bernama Aris bahwa lonjakan kematian akibat penyakit COVID-19 meningkat, mendatangkan banyak order yang diterimanya. Aris membuka usaha peti mati yang berlokasi di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, siapa sih yang gak senang mendapatkan banyak pesanan ketika berbisnis di saat pandemi ini? Sementara banyak bisnis sedang terpuruk membuat orang-orang memutar otak agar perekonomian keluarga tetap stabil. Namun tidak dengan bisnis peti mati yang setiap hari bisa terjual lebih dari biasanya. Apakah perajin peti mati ini senang dengan begitu banyaknya pesanan yang diterima? Walaupun Aris bersama rekannya harus menyelesaikan puluhan peti mati yang sudah dipesan perharinya, dia merasa sedih karena begitu banyaknya orang-orang yang meninggal karena penularan virus corona. Kalau senang ya pasti penghasilan jadi bertambah juga buat keluarga. Tapi kan kalau begini, pesanan banyak berarti banyak yang meninggal juga. Jadi sedih juga, tutur Aris. Bagi saya ini adalah dilema yang dihadapi oleh perajin peti mati seperti Aris. Tatkala kita mendapatkan bisnis yang menguntungkan, di situ ada empati dan kesedihan bagi keluarga jenazah pasien COVID-19 yang ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga. Meskipun mendapatkan pesanan dan melebihi target, di sisi lain ada rasa duka yang mendalam karena banyak pasien yang terpapar virus corona tidak dapat tertolong dan akhirnya meregang nyawa. Lain halnya dengan perajin peti mati di Mojokerto, Jawa Timur. Purwaning Tias, seorang pengusaha peti mati sampai kewalahan dan akhirnya menolak karena begitu banyaknya pesanan. Alasan penolakan hanya karena ketersediaan bahan pembuatan yang tidak mencukupi untuk pemesanan. Menurut saya ini wajar karena begitu banyaknya permintaan membuat pasokan bahan menjadi berkurang. Terlebih apabila bahan pembuatan kian langka serta pendistribusian yang memakan waktu. Dilematis memang di saat kita senang mendapatkan untung karena melebihi target, tetapi bahan pembuatan peti mati tidak mencukupi untuk pembuatan perharinya. Dari pengakuan Purwaning Tias, walaupun peti mati sangat dibutuhkan akhir-akhir ini, dia tidak tega untuk menaikkan harga karena bagi dia pekerjaan membuat peti mati sama halnya menolong orang yang sedang kesusahan dan ada kesedihan. Sungguh mulia ternyata pembuat peti mati di saat mereka senang menerima keuntungan, tetapi ada sisi kemanusiaan yang membuat saya terharu. Keuntungan bagi mereka di saat pandemi tidak menjadikan mereka bereuforia. Bagi mereka ada rasa kesedihan karena banyak keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Dalam pandangan saya, perajin peti mati sama halnya dengan petugas medis dan petugas pemakaman. Saya dapat membayangkan pemesan yang begitu masif membuat mereka kerja lembur siang dan malam. Pekerjaan yang dituntut untuk melengkapi penanganan COVID-19 dengan pengadaan peti mati untuk jenazah. Dari aneka berita yang saya dapat, banyak perajin peti mati yang mempunyai perasaan yang dilematis antara senang atau sedih. Pada saat mendapatkan rezeki yang melimpah, ternyata ada orang lain yang tertimpa kemalangan. Tak hanya sampai di situ, ada juga pengusaha yang menghentikan usaha peti mati karena tidak tahan dengan kematian yang begitu banyak karena COVID-19. Ini yang membuat saya sedih, di mana banyak masyarakat membutuhkan peti mati untuk anggota keluarga yang telah meninggalkan mereka. Tapi untungnya, pengusaha peti mati ini membuka usahanya kembali. Itulah suka duka perajin dan pengusaha peti mati, sebuah usaha yang harus dihargai. Mungkin orang awam akan berpikir bahwa perajin dan pengusaha peti mati pada masa pandemi ini mendapatkan pundi-pundi rupiah yang menggiurkan. Tapi percayalah, ada kesedihan di hati mereka karena begitu banyak kematian setiap harinya, kematian yang sama karena virus yang mematikan. Bagaimana komentar dari Anda?